Hai, sebelum kita masuk ke studi kasus, kita akan perbaiki sedikit kesalahan ya yang saya buat di admin template. Jadi kalian buka kembali adminnya dan buka lagi Visual Studio Code. Ini login dulu ya. Gmail.com 123. Ya di sini kalau saya ganti password dari sini ya. Kayak misalkan saya tidak ganti password, itu nanti passwordnya bakalan berubah gara-gara di bagian sini. Di dashboard. Nah ini ya. Ini. Di sini saya cek ya, apakah password user ada? Ya ini sudah pasti ada ya. Karena kan akunnya sudah dibuat, pasti passwordnya ada. Seharusnya di sini kita cek apakah user masukkan password pada saat dia merubah datanya. Dan ini yang diganti ya. Kalau passwordnya ada, baru passwordnya diganti. Kalau tadi, apakah passwordnya ada? Ya sudah pasti ada. Jadi passwordnya akan berubah. Ini kita ganti. Kemudian di save ya. Kemudian di bagian env juga, ya ini kalian ganti jadi ID ya, supaya nanti kalau kita pakai Faker itu dia panggil dari bahasa Indonesia yang sudah pernah kita coba ya. Kemudian app underscore time zone, ya ini kalian ganti ya jadi Makassar, supaya pada saat kita mengambil waktu, kan kita punya created date dan updated date ya, itu nanti waktunya tuh diambil waktu sesuai dengan waktu di Makassar ya. Ya itu yang perlu kita rubah. Dan kalau sudah, ya ini bisa di copy ya. Ini saya bisa close, saya mau kembali. Nah, ini kita copy saja. Admin Laravelnya ini kalian copy, paste. Kemudian untuk front end, template yang digunakan itu ini ya, Eterna. Kalian bisa download di sini. Ini Bootstrap Mat. Ini salah satu download template gratis ya. Ini banyak ya yang gratis. Kita cari Eterna. Nanti kalian buka templatenya. Ini kalau mau lihat live demo, hasilnya seperti ini. Kalau mau download, klik di bagian sini ya. Pilih yang free. Nanti kalau kalian download, filenya bentuk zip, kalian ekstrak. Ini sudah saya ekstrak ya. Ini hasilnya. Kemudian ini sudah kita copy ya. Ini kita ganti, rename ya, jadi studi kasus. Sebenarnya ini belum terbaca di sini ya. Ini kalau mau terbaca, ini kalian hapus saja ini. Dan kalian panggil ulang page-nya. Jadi sekarang dia sudah terbaca ya, studi kasus. Kita buka. Ini studi kasus ya. Studi kasus. Kemudian kita buka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Jadi bagian env ini perlu kita ganti ya. Kita ambil saya dari sini. Kita ganti di bagian env-nya. Nah, supaya yang di admin Laravel ini nanti kalian bisa lanjut ya untuk tugas UAS kalian. Kemudian kita akan menerapkan template Eterna tadi di dalam project kita. Jadi kalian buka Eterna, sini ada asetnya ya ini. Ini kalian copy semuanya. Setelah di copy, kalian paste di bagian studi kasus ya. Di bagian public. Ya ini kita punya folder untuk template admin. Ini kita namakan saja Eterna ya.
supaya sesuai dengan nama template. Kalian paste di sini. Ini untuk front end-nya. Jadi kalau saya buka di sini sudah muncul ya. Ini untuk admin, ini untuk front end, atau ini untuk back end, ini untuk front end-nya. Kemudian kita akan membuat beranda ya, controller untuk beranda. Buka terminal, control backtick, php artisan mac -2 controller. Ini kalian bisa buat folder baru ya di bagian sini supaya dia tidak tergabung dengan folder admin nanti. Ini bebas ya, kalian menamakan apapun boleh. Namakan saja landing ya, atau front saja, front, kemudian slash beranda controller. Ini tidak perlu pakai resource ya, karena di sini tidak ada CRUD-nya. Ini dia sudah buat. Kemudian kita buat routingnya ya di routes web. Tapi untuk routingnya ini jangan kalian masukkan di dalam out ya, karena ini semua orang bisa akses. Ini kalian bisa copy, paste di atas ini. Sekarang ini bukan lagi slash local tapi slash ini URL root ya. Jadi di sini harus ganti jadi slash login. Karena sekarang untuk aplikasi pada saat pertama kali diakses, nanti dia akan akses beranda ya. Jadi kalian panggil beranda controller. Ya, ini beranda controller, dari controller kemudian folder front. Ini ganti jadi index. Dan ini kalian bisa ganti jadi beranda. Kemudian kita akan buat komponen baru ya. Komponen baru untuk front end-nya. Jadi buka lagi terminal. Ini sudah selesai. Atau kita buat dulu di sini ya, yang ini. Ini kalian bisa copy saja dari dashboard ya. Ya ini. Kita paste di sini. Tapi jangan dashboard ya. Ini kita ganti. Ini supaya sama. Supaya di bagian resource ini nanti pisah ya antara admin dan bagian front end. Kita namakan front, kemudian titik beranda titik index. Detailnya juga jadi beranda. Ya ini error ya, karena kita belum buat view-nya. Jadi kalian copy, buka lagi terminal, php artisan mac -2 view paste. Ini sudah ada di sini ya, sudah muncul ya. Cuman kita harus buat lagi layout yang baru, karena layout yang ini untuk admin, ini untuk login. Kita buat lagi php artisan mac -2 komponen. Kemudian nama komponennya ini front ya. Sebenarnya ini bebas ya, kalian menamakan apapun boleh. Supaya seragam kita namakan saja front ya. Kemudian kita buka di bagian komponennya. Dan ini perlu kita pindahkan ya. Ini tekan Ctrl kemudian klik ya. Tapi ini saya mau pindahkan ke layouts ya. Layouts supaya dia bergabung dengan layout yang lainnya. Jadi di bagian sini ini kalian cut ya. Atau kalian drag and drop saja, tarik saja. Simpan di sini. Move. Ini sudah tidak error ya. Kemudian di bagian front ini kalian buka dulu untuk indeksnya. Indeks dari si template ini.
Kayak ini Eterna index, kita minimize, kalian tarik saja ke Visual Studio Code, nanti dia akan buka. Kemudian Ctrl A, copy, paste di bagian front ya, Ctrl A, paste, save. Kemudian kita perlu memperbaiki pemanggilan ini ya, asetnya. Oh, ini kita bisa copy ya, yang ini kita bisa copy dari app, Ctrl B ya, ini sampai di icon ya, dari title sampai di icon. Ini copy, paste di bagian front sampai di iconnya, paste. Sekarang tinggal ini perlu kita ganti ya. Ini sama seperti pada saat kita buat template admin ya. Kita buka dulu aset, buka kurung, kemudian nama templatenya itu Eterna ya, slash. Jadi nanti Eterna slash CSS slash lain-lainnya, karena dia di sini ya, public Eterna. Jadi sekarang ini bisa kalian copy ya, kita copy sampai di slashnya. Kemudian ya, ini kalian, supaya kalian tidak perlu Ctrl D ya, langsung saja kita Ctrl F, kita cari nih ya assets, tapi ambil juga slashnya, slash, klik ini, baru kita paste, tekanin AB ya, supaya dia perbaiki juga huruf besar dan kecilnya. Kemudian replace, sudah berubah ya, tinggal di bagian CSS-nya. CSS-nya itu kalian copy lagi CSS-nya, paste, kita ambil di bagian belakangnya. Tapi jangan lupa bagian belakangnya kita tambahkan dengan CSS. Ya, di sini kita replace semuanya. CSS-nya sudah, kita ganti lagi JS ya. JS, ini juga JS. Replace, kayaknya ada file JPG ya. JPG, ganti juga di sini JPG, replace. Cari ya, siapa tahu ada PNG. Oh, ada ya. Oh, ini jangan ya, karena ini dari admin, karena cuma satu ya. Ya, kita lihat apakah ada error. Ini bisa dihapus. Oh, ini ada error. Oh, ini ya, belum ya, WP. Ini kalian copy, buka lagi Ctrl F, berarti ini WP ya, WP, replace all. Kita scroll, kayaknya sudah tidak ada error ya. Ya, sudah sesuai. Kemudian seperti pada saat kita buat di template admin ya, kita perlu cari mainnya ya, ini main. Jadi nanti di sini kita panggil dengan menggunakan $slot ya. Berarti semua ini perlu kita pindahkan. Di sini kita cetak $slot. Ya, sama seperti yang ini. Ini kan ada juga $slotnya. Nah, ini $slot. Berarti sekarang isinya ini nanti akan kita pindahkan ke front index. Sekarang di bagian front index ini kita akan panggil komponen tadi yang sudah kita buat ya. Jadi X, panggil komponen, nama komponennya adalah front ya, jangan lupa tutup. Kemudian kita perlu mengirimkan variabel title ya. Ini kalian bisa copy dari sini ya, blank, copy saja ini, paste. Selanjutnya di bagian front ini bisa kalian cut ya, cut, pindahkan ke index,
Save, Ctrl B, ini juga di save. Sekarang kalau saya refresh, harusnya sudah muncul ya. Kayak ini. Ini kan template-nya. Kalau mau login berarti kita harus tambahkan /login. Ini juga kita perbaiki ya. Supaya kalau user sudah nanti logout, kan kalau logout terlempar ke sini, kita tambahkan di sini menu home ya, atau menu beranda. Berarti kalian buka di bagian login ya, sini index. Kita cari tombolnya. Nah ini call 12 ya, call 12. Kita ganti jadi call 6. Kemudian kita copy. Ya ini jangan pakai button ya, tapi pakai A supaya ada href-nya. Href. Route-nya bukan login ya, tapi route-nya tadi yang kita buat di sini. Namanya adalah beranda titik index. Berarti di sini beranda titik index. Ini kita ganti jadi beranda. Kemudian untuk warnanya ganti jadi success, warna hijau. Jadi kalau di refresh muncul ya kalau dia mau login atau mau kembali ke beranda. Kemudian di bagian sini ya, ini kan dia masih bawaan template sama ini juga. Kita akan ganti. Jadi ini bisa di close. Kita ke sini ya, indeks beranda. Bukan indeks beranda ya, tapi layout front. Ini Ctrl B, kita scroll ke atas, kita cari logonya. Ya ini, ALTZ ya. Ini kalian copy. Kita cari logonya ya. Logonya itu ada di header. Ini nanti kita perbaiki. Ya ini logonya. Ini kalian matikan komentarnya. Ini hapus ya, hapus saja manual. Ini ganti. Jangan lupa ALT-nya ditulis ya, logo. Kemudian ini untuk name-nya kita ganti ya. Ini apa namanya ya? Ini ya, app name. Jadi kalau di refresh harusnya berubah ya. Kayak ini, admin Laravel, logonya Laravel. Kemudian ini kita ganti linknya, bukan index.html, tapi route, buka kurung, beranda, index ya. Ini kalian copy juga. Kita ke home ya, ini ganti jadi beranda. Ini kita ganti jadi beranda index. Kemudian ini bisa dihapus ya, menu-menu lainnya. Kita simpan saja satu menu ya. Nanti kalau butuh kita tinggal copy. Jadi kalau di refresh, nah sudah muncul ya, beranda about. Kalau kita klik, dia ke URL root kita klik lagi. Ya, sudah sesuai ya. Sekarang kita login. Ya kita perlu dulu mengganti settingan kita. Misalkan nama aplikasi kita LBAF ya. Jadi sistem informasi desa LBAF. Ini juga kita ganti jadi sit LBAF, logonya kita ganti. Kita pakai saja logo Nitama ya. Kemudian refresh, save ya. Nah ini sudah berubah. Ya ini supaya gampang kita pindah-pindah ya, pindah-pindah ke front. Kita tambahkan di sini sebuah menu baru ya. Itu ada di bagian layouts app ya.
Ya di sini. Oh bukan di sini ya, tapi di bagian header. ALTZ. Ini kalian copy. Yang akun setting, shift, ALT, bawa. Ini kita ganti jadi beranda index. Ini ganti jadi beranda ya. Kayaknya ada ikonnya, back home kalau tidak salah ini. Back home. Kalau kita refresh, ini sudah muncul ya. Kalau saya klik, dia ke halaman beranda. Kemudian bagusnya juga di sini kita bisa kembali ke dashboard ya. Jadi di bagian front juga, ya ini kita copy lagi satu. Si file T bawa. Ini dashboard. Kemudian copy ini. Ganti ini. Jadi dashboard index ya. Ini dashboard index. Jadi sekarang kita bisa kembali ke halaman dashboard. Cuman kalau saya logout, dashboard ini masih, oh ini logoutnya salah ya. Logoutnya itu harusnya dia kembali ke halaman login ya. Di sini ya ini ya logout. Harusnya /login. Kita login dulu. Super shift a gmail.com 123. Kalau saya logout harusnya kembali ke halaman login ya. Mantap. Kemudian kita kembali ke beranda. Nah, ini perlu kita hilangkan ya. Karena menu ini hanya bisa dilihat oleh user yang telah login. Jadi ke front di sini kita lakukan pemeriksaan ya. If out 2.2 user. Kemudian ini kalian ALT atas ya, supaya pindah ke atas dan save. Jadi halaman ini hanya bisa dilihat kalau user telah melakukan login. Kalau saya refresh sudah hilang ya. Kalau saya login, saya masuk lagi .com 123 ke beranda muncul ya dashboardnya. Kalau saya logout lagi balik ke beranda, menu dashboardnya sudah hilang. Kemudian yang pertama yang kita tangani yaitu ini ya, slide. Supaya slide-nya dinamis, kita perlu membuat database untuk slide ya. Ini kalian bisa close. Buka lagi terminal, control backtick, php, atau kita clear dulu ya, clear OCLS ya. PHP artisan make model, nama modelnya adalah slide ya. Jangan lupa migration controller resource. Kita buka dulu migrationnya ya. Tahan kontrol baru diklik. Ya ini untuk slide, kita lihat saja di sini. Ini kan ada beberapa ya. Ada gambar, ini judul, ini deskripsi, ini judul tombol, dan kalau tombol ini diklik pasti ada linknya ya. Dan biasanya saya tambah itu satu lagi urutan ya, supaya kita bisa atur mana slide pertama yang muncul. Jadi di sini kita tambah ya. Ini ganti jadi string. Yang pertama title ya. Ini gara-gara Copilot ya, kayaknya dia langsung aktif. Jadi title, description, image, kemudian button,
Setelah button link ya, link kemudian order. Tapi kalau order ini kalian pakai integer ya. Jadi kita punya title, description, image, button, link, dan order. Sekarang kita ke modelnya. Ini kalian bisa copy. Kita ke sini. Ini kita ganti ya. Title, kemudian description, kayak ini. Title, description, image, button, link, dan order. Ini sama seperti yang kita ketik di sini ya. Dan kalau sudah, ya kita perlu membuat routingnya. Ini ya. Jangan lupa dia harus masuk di dalam outer. Ini kalian bisa copy saja dari user ya. Si file T bawa. Kita ganti jadi slide. Slide ini berarti slide controller. Kemudian ini kalian tentukan ya, role-nya mau apa. Apakah bisa diakses oleh kedua role atau hanya super admin. Misalkan ini bisa diakses oleh kedua role ya. Kalau bisa diakses, ya ini hapus saja. Yang saya login dulu. /login. Sekarang kita perlu menambahkan sebuah menu di sini, yaitu menu slide. Resource, views, layout, cari di bagian app ya. Kita scroll ke bawah. Di bagian sidebar. Ini kalian copy. Kalau yang ini kalian copy, berarti ini hanya bisa diakses oleh super admin. Karena kita buat bisa diakses oleh kedua role, berarti copy yang ini. Kita paste. Ini kita ganti jadi slide index. Ini juga slide. Kemudian kita cari ya, cari ikonnya. Ikonnya itu pakai box icon ya, yang versi kedua. Kalian cari saja image. Gini. Copy dan paste. Kalau kita refresh, harusnya sudah muncul ya slide. Ini sudah bisa di close, Ctrl B, TP controller ya ini. Kita perlu lagi sekarang buat ini indeksnya. Ini slide dia mirip-mirip dengan ini ya user. Karena dia punya upload foto, jadi kita bisa copy saja dari user ya. Nanti dia juga punya detail supaya lebih gampang ya. Kita ke user controller, ya kalian copy ini. Kemudian kita ke slide, kita paste di sini. Ini ganti jadi slide user, nah ini ya. Ini ganti jadi slide index, title-nya slide, jangan lupa panggil slide ya. Ini sudah panggil ya. Tapi ini masih error karena kita belum buat slide index. Jadi copy, buka terminal, php artisan mac -2 view slide index. Untuk isinya ini, ya ini kalian bisa copy dari user. Cari user ya ini, ambil indeksnya. Kita Ctrl A, copy, paste di slide ya. Cuman ada yang perlu kita ganti ya. Ini user, copy, Ctrl F, cari user, rubah jadi slide, replace all. Sekarang perlu kita edit ya. Sekarang ini jadi
title, judul ya, judul, kemudian deskripsi, atau deskripsi jangan ya, terlalu panjang. Nanti kita buat saja detailnya, judul sama urutan lah. Nanti sisanya kita simpan di detail. Berarti ini title, ini order. Ini bisa dihapus ya. Data slide ini sudah sesuai. Ini juga sudah sesuai ya. Kalau kita klik di slide, ini ada error ya. Oh, kita belum migrate ya. Buka terminal. Ya ini kalian jangan migrate fresh sheet ya. Karena kita sudah punya data ya, ini. Kita sudah ubah data. Jadi yang kita jalankan hanya php artisan migrate. Jadi dia hanya menambahkan tabel yang tadi baru kita buat ya. Ini seharusnya sudah tidak error ya. Dan ya untuk CRUD-nya atau tambah ubah dan hapusnya nanti kita buat di video berikutnya ya. Sekian untuk video kali ini.